Tentu, seluruh struktur yang ada di rumah tersebut harus kita rombak total. Karena struktur existing tidak mampu pastinya untuk menahan konstruksi rumah 2 lantai. Jadi ini adalah kolom suntikan. Sebentar. Ya, kita bisa pastikan bahwa di bawah sini itu terdapat pondasi footplat. Sebelumnya kami sudah melakukan galian dan kita suntik, kita isi dengan pembesian footplat, kemudian kita cor. Ya, setiap kolom struktur itu pasti di bawahnya terkandung dengan pondasi footplat. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saya masih berada di Depok, lokasi proyek renovasi rumah 1 lantai dijadikan rumah 2 lantai. Masih terlihat di sini ada kusen existing dari rumah ini, sahabat PU. Ini juga dinding existing dari rumah ini ya. Hanya nanti ganti pintu utama. Pintu utama dulunya ada di sini. Nah, yang sekarang sudah kita tutup dengan pasangan bata ringan. Ini dulunya pintu utama. Sekarang kita tutup. Kita mau ganti pintu utamanya ada di sebelah sini. Oke, di depan ini juga berupa dinding existing, nanti akan tetap bertahan, sahabat PU. Nah, pada bahasan kali ini kita mau fokus bahas untuk kolom beton tulangnya ya. Sahabat PU, bahwa rumah 1 lantai yang dibikin oleh developer atau oleh pribadi misalnya, tentu strukturnya dia dipastikan hanya mampu menahan untuk konstruksi rumah 1 lantai ya. Lalu bagaimana kalau pemilik rumah mau menjadikan rumahnya jadi 2 lantai? Tentu seluruh struktur yang ada di rumah tersebut harus kita rombak total. Karena struktur existing tidak mampu pastinya untuk menahan konstruksi rumah 2 lantai. Rumah 1 lantai itu cukup memakai struktur praktis saja, namun kalau 2 lantai harus memakai struktur rumah 2 lantai tentunya, sahabat PU. Kolomnya, baloknya, sloofnya, plat dak lantainya, dan lain sebagainya harus benar-benar diperhitungkan karena sudah berupa bangunan bertingkat, nggak lagi rumah 1 lantai. Ya. Makanya di antara dinding-dinding existing ini kami melakukan suntikan-suntikan pondasi dan juga suntikan kolom, sahabat PU. Di area ini full semuanya bangunan baru. Karena sahabat PU bisa lihat di sini pasangan bata ringan kami sudah terpasang dengan baik. Nantinya jadi kamar mandi, sahabat PU. Nih di sini. Jadi kamar mandi. Kamar mandi existing ada di sini. Nah, ini pintu kamar mandi existing. Jadi kamar mandi yang dulunya di sini dipindah, sahabat PU. Jadi di sini ya. Ini nanti kita bongkar dan kita akan jadikan dapur di area ini. Kita akan luaskan dapur existing ini menjadi full sampai ke samping, sahabat PU. Dan kamar mandinya geser ke sini. Nanti di sini jadi ruang cuci jemur. Nah, tentu ada kolom praktis dan juga ada kolom struktur. Kalau yang ada di depan ini nih adalah kolom praktis. Ya, di sini ini namanya balok latte, sahabat PU, atau balok lintel. Dia tujuannya untuk menjadi penopang openingan dari sebuah pintu maupun jendela. Ya, tuh dindingnya nanti tetap pakai. Kalau yang pasangan bata ringan baru, ini dinding baru, sahabat PU. Nah, kemudian ini juga berupa kolom suntikan, sahabat PU. Ya, jadi ini adalah kolom suntikan.
Ya, kita bisa pastikan bahwa di bawah sini itu terdapat pondasi footplate. Sebelumnya kami sudah melakukan galian dan kita suntik, kita isi dengan pembesian footplate, kemudian kita cor. Ya, setiap kolom struktur itu pasti di bawahnya terkandung dengan pondasi footplate. Nah, kemudian ini juga kolom suntikan, sahabat PU. Ya, kami sebelumnya melakukan pembongkaran ya. Dinding yang berwarna krem ini kita gerinda sesuai dengan ukuran ya. Kemudian kita bobok sampai ke atas. Ya. Kemudian kita masukkan pembesian dan kita cor. Pada bagian bawahnya tentu sudah terkandung pondasi footplate yang kita koneksikan dengan slope existing maupun slope baru. Karena beberapa ada yang pakai slope existing, beberapa ada yang pakai slope baru, sahabat PU. Nah, kalau ini hanya kolom praktis saja, isinya 4D10, sahabat PU. Nah, itu dia. Kalau yang besar-besar ini adalah kolom-kolom struktur. Termasuk ini, sahabat PU. Ini kolom-kolom struktur. Nah, kemudian di sini ini dulunya adalah sebuah kamar, sahabat PU. Nanti kita mau rombak. Dinding yang ada di depan kita ini nanti kita mau jebol semuanya. Kita mau jebol semuanya hingga ruangan ini nanti akan jadi ruang serbaguna, lebih luas. Dindingnya pakai dinding ini. Dinding existing ini kita bongkar. Kita mau luaskan. Ya, ada beberapa kolom suntikan, sahabat PU. Oke, kita cari titik-titik yang dapat sahabat PU simak dengan jelas. Nah, misal ini juga kolom suntikan ya. Dulunya berupa kolom praktis untuk rumah satu lantai, kita bobok ya. Bahkan ini dindingnya hanya tinggal segini, sahabat PU ya. Hanya tinggal segini, kita bobok dan kita tanam kolom-kolom struktur untuk menahan rumah 2 lantai. Seperti ini. Kolomnya pakai kolom pipih supaya rata dengan dinding, sahabat PU. Di bawahnya terkandung pondasi footplate. Ini alat kami, alat jackhammer kami untuk melakukan pembongkaran pakai ini. Kemudian di depan ini juga berupa kolom struktur suntikan. Nah, sahabat PU, lihat ya bahwa pada saat proses survei kami melakukan analisa apakah strukturnya mampu untuk menjadi penopang rumah 2 lantai, apakah tidak ya. Kemudian kita pikirkan antara denah yang lama dengan denah yang baru itu harus punya inisiatif seperti apa. Nah, itu kita lakukan pada saat proses survei, sahabat PU. Dan alhamdulillah terus kami sepakat antara tim Nugroho PU dengan owner, maka berlangsunglah ke pekerjaan konstruksinya, sahabat PU. Nah, ini sisi samping ini dulunya hanya sebatas ini ya. Kemudian kita fullkan, lahannya kita fullkan, kita pepetkan. Ini juga berupa kolom struktur ya, sahabat PU. Kemudian ini kolom praktis ya. Kemudian di antaranya terdapat pasangan bata ringan. Kemudian ini kolom struktur, ini kolom praktis, ini kolom praktis, dan ini kolom struktur. Isinya 6D13 untuk kolom strukturnya, dan kolom praktisnya isinya 4D10. Baik, sahabat PU, proyek ini masih akan terus berjalan. Doakan terus berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun, supaya pemilik dari rumah ini dapat melihat hasil yang kami kerjakan dengan baik. Dan tentu saya bisa terus berbagi progres dari proyek ini untuk kita ambil keberkahan dari ilmunya bersama-sama. Terima kasih, tetap semangat membangun.